Bye-bye. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people? Semoga sehat selalu dan bisa nyeduh kopi enak selalu. Jadi kita mau bahas apa perbedaan kalau kita nyeduh pakai drip assist dan tanpa drip assist. Great people, jangan skip nonton video hari ini ya. Gara-gara hari ini kita akan ada quiz. Nah, kalau great people sekarang melihat ya, semenjak tahun 2022, penggunaan drip assist sekarang itu tinggi banget. Sekitar 70%, 60% kompetitor kalau compete pada rata-rata pakai drip assist, apalagi di Indonesia. Nah, sebenarnya tren drip assist ini sudah dimulai semenjak tahun 2021 sebenarnya. Gue lihat pertama kali dipakai oleh Elika Lifty dari US, dipakai oleh Thomas Tausig dari Czech Republic. Jadi waktu itu Elika Lifty dia pakai Melo drip, kalau si Thomas Tausig dia pakainya Gabi. Seingat gue yang pakai drip assist di Indonesia juga gue. Beda cerita kalau misalnya drippernya udah ada drip assistnya ya, kayak Tricolate udah ada drip assistnya. Nah, waktu itu gue pakai Tricolate tapi gue pakai drip assist. Jadi ini adalah salah satu drip assist mula-mula yang dipakai kompetitor, dan waktu itu gue pertama kali pakai tahun 2022. Mulai makin kesini banyak orang pakai drip assist 2023, 2024, 2025. Tapi drip assist yang mereka pakai rata-rata adalah Hario drip assist. Ini adalah Hario drip assist. Kenapa tiba-tiba Hario drip assist ada di mana-mana dan semua orang tiba-tiba pakai Hario drip assist? Karena memang penggunaan drip assist ini membantu kita untuk mengurangi agitasi yang berlebih ketika kita sedang melakukan proses brewing. Kalau great people punya Hario drip assist, great people akan lihat lubang-lubang yang ada di dalam sini. Ini akan memberikan kecepatan air yang berbeda ketimbang kita tuang langsung dari kettle. Let's say ketika kita tuang dari kettle, kita tuang sekitar 20 ml per detik. Tapi ternyata dengan drip assist bisa ditekan sampai 5-10 ml per detik. Itu memberikan konsistensi flow rate dari si air ke atas bubuk kopi sehingga lebih stabil. Penjelasannya kayak ribet banget ya, memang kayak ribet banget, tapi sebenarnya penggunaan drip assist ini cukup membantu untuk kita supaya kita brewingnya lebih konsisten lah, nggak terlalu tinggi ekstraksinya di satu sisi, nggak terlalu rendah juga di satu sisi. Nah, kalau biasanya great people lihat ada satu jenis style brewing cukup sering digunakan atau dilakukan oleh para home brewers. Gue akan kasih lihat contohnya. Ini ada wadah, terus gue akan siram air. Biasa orang tuh brewing kayak gini nih, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kayak ketika nyeduh gitu ya, itu emang kayak keren gitu, kayak kayak keren banget, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi sebenarnya dengan naik turun ini akan memberikan tingkat ekstraksi yang berbeda di dalam coffee bed. Jadi ada bagian yang lebih tinggi ekstraksinya, ada bagian yang lebih rendah ekstraksinya. In the end, hasil ekstraksinya tidak akan konsisten. Karena kenapa? Karena naik turun, naik turun, naik turun. Gue mau memberikan tips untuk great people di rumah ketika mau nyeduh kopi. Gerakan yang benar harusnya memutar, dan yang memutar itu sebenarnya tangan kita aja. Jangan gerakan naik turun. Jadi bukan horizontal, tapi vertikal. Jadi muter yang benar harusnya seperti ini. Ketinggiannya tetap, tapi tangan kita yang muter. Terlepas mau lebih rendah atau mau lebih tinggi, nggak ada masalah. Tapi yang bergerak ini, jangan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini yang menyebabkan hasil seduhan kita selalu berbeda dan inkonsisten. Ini adalah penyebabnya. Sekarang, dengan penggunaan drip assist ini, menggampangkan great people untuk menyeduh. Mau naik turun, mau salto, mau kayang, mau ngapain lu terserah. Karena ada drip assist akan lebih terkontrol. Tapi great people harus ingat, kalau ternyata drip assist pun penggunaannya bisa berbeda. Kalau great people lihat di bagian tengah, lubangnya lebih besar ketimbang yang bagian tepi. Artinya penggunaan akan berbeda. Kalau pakai yang lebih besar, flow rate-nya lebih kenceng. Kalau pakai yang di tepian, flow rate-nya lebih tipis. Jadi kalau kita kasih lihat nih ya, great people lihat, kalau gue tuang di bagian tengah, flow rate-nya cepet. Oke? Karena lubangnya lebih besar. Otomatis hasil ekstraksinya juga akan lebih tinggi tingkatnya. Ketimbang kalau kita tuang di tepi, lebih pelan kan? Hanya ngedrip. Nah, great people harus tahu kapan great people akan pakai di bagian tengah yang kenceng ini. Ketimbang great people pakai yang di bagian tepi, yang pelan ini. Biasa yang gue lakukan, ketika gue menggunakan drip assist ini, gue akan tuangkan dulu di bagian tengah. Habis itu gue akan masuk ke tepi. Kenapa? Supaya aliran air yang mengekstraksi partikel kopi lebih rata. Dan gue sengaja memberikan agitasi yang besar dulu,
Habis itu diimbangi dengan agitasi yang lebih kecil supaya ekstraksinya lebih rata. Tapi hari ini gue tidak akan membahas secara detail tentang si drip assist ini. Yang gue pengen bahas hari ini adalah apa perbedaan kalau kita pakai drip assist dan non drip assist. Kita akan siapkan peralatannya. Persiapannya udah siap, kita tinggal nyeduh kopi. Dan kopi yang kita akan pakai hari ini adalah kalau kena kesini ini lumayan nih. Nah, berantakan nih jadinya nih. Kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Kamojang Lemon Tea. Kamojang Lemon Tea ini asalnya dari Kamojang, Garut, perusahaannya Wanoja, dan prosesnya adalah anaerobic honey. Nah, dia orang ini lagi galau. Jadi ceritanya Satria, si prosesor kita dari Wanoja, habis putus. Terus dia lagi ngegalau waktu itu, dan dia pergi ke Kamojang duduk sendirian. Jadi kita mencoba merepresentasikan Satria yang sedang galau. Nggak, bercanda. Great people, kalau yang belum pernah coba, tapi ini adalah salah satu best seller kita. Kopi-kopi dari Wanoja selalu best seller kita. Great people yang belum pernah coba, jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada Kamojang Lemon Tea. Oke, kita akan pakai resep 13 gram dengan total air 200 gram. Kita akan pakai 50, 50, 50, 54 interval sampai total airnya 200. Tapi di drip assist, gue akan pakai 20 gram di center dan 30 gram selalu di tepi. Tujuannya gue pengen punya ekstraksi yang merata. Jadi gue pakai 20 gram, 30, 20, 30, 20, 30. Selalu seperti itu. Sampai totalnya 200, di sini juga sama tanpa drip assist. Oke? 20 gram, tarik keluar sampai totalnya 50. Oke. Ini 50 biasa. Seperti yang great people lihat, kalau di sini gua harus mengatur flow rate dan gua harus mengatur perputarannya supaya agitasinya benar. Tapi dengan drip assist, gua hanya perlu tuang ke dua titik yang berbeda tanpa muter-muter, dan airnya lurus dari atas. Jadi 20 sampai 50. Jadi penggunaan drip assist nih sebenarnya gampang banget. Ya, ini meminimalisir agitasi yang berlebihan. Kalau kayak gini kan, ya ada aja mungkin flow rate yang nggak stabil. Karena balik lagi, kita manusia, kita bukan robot, kita bukan AI, kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf lahir batin. Nah, sekarang gue pengen nunjukin ke great people hal yang menarik dari penggunaan drip assist. Kalau great people lihat ke sini, dekat sini kameranya. Ini adalah penggunaan drip assist. Ini adalah penggunaan non drip assist. Kalau great people lihat di sini partikelnya lebih jelas. Di sini partikelnya kayak lebih buram hasil coffee bednya. Oke? Yang artinya ada ekstraksi yang terjadi, agitasinya tuh nggak terlalu gede, sehingga ekstraksi yang terjadi itu sebenarnya lebih gentle ketimbang air langsung ketemu coffee bed. Agitasinya lebih tinggi tanpa drip assist dibandingkan yang pakai drip assist. Jadi kalau dilihat ini hasilnya lebih buram, ini hasilnya lebih bersih. Ini menunjukkan tingkat agitasi yang terjadi di coffee bednya. Jadi kayak lebih tricky jika kita tidak menggunakan drip assist sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, apakah semua orang harus pakai drip assist? Ya nggak juga. Kalau memang great people merasa kayak nggak perlu drip assist, suduhan udah oke, why not? Nah, sekarang kita akan coba hasil ekstraksinya. Kalau secara aroma tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pakai drip assist dan tidak pakai drip assist. Jadi sama-sama intensitasnya sama. Oke, yang gue rasakan pakai drip assist ini smooth. Oke, secara ekstraksi juga menurut gue cukup balance. Tidak ada satu yang menonjol banget, tidak ada satu variabel atau parameter yang menonjol banget. Semuanya benar-benar smooth, balance. Nah, sedangkan tidak pakai drip assist, secara tekstur kalau yang gue rasakan di hasil suduhan ini tidak sebersih pakai drip assist. Kenapa? Agitasi yang gue lakukan mungkin tidak stabil. Misal di gramasi berapa ada lebih tinggi, gramasi berapa ada lebih rendah. Walaupun gue berusaha untuk stabil, tapi tetap pasti ada margin error yang kecil. Walaupun secara overall rasanya masih mirip-mirip, tapi pakai drip assist lebih smooth. Di drip assist clarity-nya lebih tinggi, rasanya lebih smooth, dan ekstraksinya lebih balance. Jadi itu adalah
perbedaan hasil yang paling utama kalau pakai drip assist dan tanpa pakai drip assist. Ya, perbedaannya itu. Kalau pakai drip assist, flow rate kita lebih stabil, agitasinya lebih stabil. Kalau tidak pakai drip assist, potensi kita untuk melakukan ekstraksi yang terjadi tingkat inkonsistensinya akan lebih tinggi. Jadi pertanyaannya, apakah kita merekomendasikan Great People untuk punya drip assist dan pakai? Harga drip assist ini adalah 200-an ribu, 230-240 ribu, sedangkan dengan harga yang sama, kita udah dapat satu jenis dripper. Kalau memang Great People butuh untuk punya tingkat konsistensi yang tinggi di kedai, atau pengen nyeduh hari-hari dan konsisten tanpa pusingin agitasi, drip assist adalah solusinya. Tapi kalau Great People merasa dengan budget 230 ribu, bisa udah dapat 2 beans dari Fugol Coffee Roaster, 200 gram, atau dapat satu jenis dripper, ya Great People bisa consider untuk belinya entaran aja. Tapi kalau memang pengen coba dan punya budgetnya, silakan beli. Kan tadi kita udah bahas tuh, apa pengaruh drip assist, apa kegunaan drip assist, apa perbedaan pakai drip assist dan tidak. Drip assist tuh flow rate-nya seperti apa, gue udah bahas. Quiz kita hari ini adalah, apa sih perbedaan kalau kita pakai drip assist dan tidak pakai drip assist? Untuk Great People yang beruntung, Great People akan mendapatkan hadiah kopi roasted beans dari Fugol sebanyak 200 gram dan kita akan kirimkan langsung ke alamat Great People di rumah. Caranya gampang, caranya Great People tinggal komen dan tulis di kolom komentar, dan kalau mau potensi kemenangannya atau chance menangnya lebih gede, Great People bisa post di story Instagram Great People dan tag ke Fugol Coffee Roaster. Kita akan pilih berdasarkan jawaban yang paling menarik dan jawaban yang paling mendekati dengan apa yang kita jelaskan, dan kita akan kirim untuk Great People di rumah. Oke? Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita ada Kamojang Lemon Tea dari Wanoja. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk jawab pertanyaannya atau jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasi supaya Great People selalu mendapatkan video terbaru dari Fugol Coffee Roaster. Oke? Thank you Great People. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.